Ya Allah, segala menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat pengaruh dari sisiku mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kenal mereka yang ingin mencabut. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur. Biarlah berikan dan sukacita semua orang yang percaya Engkau. Biarlah mereka yang menciptai keselamatan daripada selalu berkata, Allah itu sah. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah terlambat datang. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Dulu ditanyakan mengenai bab 7 ayat 7, yaitu saya sudah mencoba mencari-cari belum ketemu. Masih mungkin harus saya cari di Jerusalem Bible. Ada satu lagi mungkin, mudah-mudahan ada. Di tafsiran yang biasa itu tidak ada, hanya dijelaskan secara panjang lebar saja, tetapi tidak ada di situ. Termasuk yang makanan untuk imam itu. Ya. Nanti saya akan cari lagi. Masih banyak sumbernya. Hanya dijelaskan secara umum. Nah, Bapak Ibu, yang kali ini menjadi sebenarnya yang akan kita bahas itu berkaitan dengan bab 16. Bab 16 ya. Hari Raya Perdamaian. Nah, Hari Raya Perdamaian ini sebenarnya mungkin sangat biasa di dalam masyarakat kita di Indonesia itu yang namanya kambing hitam. Ya kan, selalu ada orang juga yang sering mengatakan, aku ini kambing hitamkan, misalnya seperti itu. Nah, yang kita mau bahas itu di sini. Ada salah satu teolog yang namanya Rene Girard, itu juga membahas mengenai ini panjang lebar kambing hitam. Nanti mungkin pertanyaannya di kemudian hari, apakah Yesus itu kambing hitam? Itu mungkin yang harus diselidiki. Di Gramedia itu ada, Gramedia sini itu ada buku tulisannya Romo Sindunata, satu buku tebal, isinya itu membahas mengenai yang ditulis teolog Rene Girard ini berkaitan dengan kambing hitam. So, kalau di seminari tinggi di salah satunya ini yang termasuk mungkin dulu dibahas oleh Romo Dono Wirano Yesuit itu mengenai masalah kambing hitam. Nanti kan banyak orang akan bertanya apakah Yesus itu dikambing hitamkan. Oke, ini agak panjang ya. Ya. Tapi kita tidak menghindari, nggak bisa menghindari yang panjang. Jadi 24. Tapi ini menjadi penting nih. Oke lah. Sudah ketemu bab 16. Sudah. Pak Alam dulu. Hari Raya Perdamaian. Hari Raya Perdamaian. Sesudah kedua anak Harun mati,
yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya ia jangan mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenang yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenang, dan ia harus memakai ikat pinggang lenang dan berlilitkan serban lenang. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel saya harus disebut Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa baginya sendiri, dan demikian mengadakan perdamaian dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbalaan berisi penuh bara api atas mesbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkut penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka, dan ke depan tutup perdamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu, seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikan ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan perdamaian di tempat kudus
sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan mereka dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Dia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membumbukannya pada tambit-tambit mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus membersihkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jari yang 7 kali dan memahirkan serta menebuskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang mati hidup itu. Dan harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing jantan itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikian kambing jantan itu harus menanggung segala kesalahan Israel karena hangus, dan kambing itu harus dilepaskan kepada diri. Sesudah itu harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan mengenakan pakaian leman dan mengenakannya. Ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya, bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar korban dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan orang masuk dosa, dan darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus dibawa keluar dari perkemahan. Dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan perdamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus menggunakan pakaian menang, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat tempat kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaat itu.
Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat